Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 173. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam pandangan mata Shoyen, Kaisar Haoran, meskipun dia merupakan kaisar dari ras iblis, namun sikapnya selalu rendah hati dan tindakannya juga tidak pernah membual tentang kemampuan administratif atau kekuatan di depan Shoyen. Dan sekarang Shoyen menyadari bahwa kakak angkatnya itu yang merupakan King Haoran telah menunjukkan sebuah ketegasan dalam peristiwa-peristiwa besar, keberanian, pendekatan yang teguh, serta ketelitian dalam berpikir yang belum bisa ditandingi oleh seorang Shoyen. Sambil tersenyum, Shoyen pun berkata, "Kakak Haoran, dia benar-benar menyembunyikan kemampuan aslinya." Shoyen menikmati pemandangan malam yang cukup tenang, dan bulan baru saja muncul di langit malam ini. Kegelapan yang mencekam telah lenyap, bintang-bintang menghiasi cakrawala, mencerminkan suasana hati Shoyen yang sekarang dipenuhi rasa yang lega. Setelah beberapa hari langkah dari Shoyen dan juga para sahabatnya benar-benar telah mendarat di sebuah tanah batu biru yang tidak lain adalah halaman klan Xiao. Saat Shoyen berjalan menuju aula utama, dan sesampainya di dalam tempat itu, ketika baru saja membuka pintu dari aula utama, seluruh aula langsung riuh. Xiaoli, Xiaolong, Kaisar Ming dengan cepat berlari sambil berkata, "Akhirnya kau kembali juga. Senang melihatmu kembali ke tempat ini. Sungguh menyenangkan." Mereka bertiga langsung membantu Shoyen untuk mengambil tempat duduknya. Li Shaolong, Xiaozan, dan juga Feng Bao menghela napas dengan lega. Meskipun mereka telah mengetahui keselamatan Shoyen melalui pesan yang dikirimkan oleh Mo Xue, mereka masih merasa gelisah karena belum melihatnya. Terlebih lagi pesan yang Mo Xue kirimkan tidak menyebutkan apakah Shoyen mengalami luka atau tidak, yang membuat mereka semakin khawatir saja. Dan sekarang setelah melihat Shoyen kembali dengan baik-baik saja, mereka bisa melepaskan rasa khawatir ini. Wajah King Mu'er nampak pucat karena dia cemas berhari-hari, dan saat ini wajahnya yang nampak menyedihkan itu berlinang air mata, lalu tersenyum senang melihat Shoyen telah kembali. Long Yi juga tiba-tiba saja langsung menerkam, merangkul Shoyen, membenamkan kepala di dalam pelukan Shoyen ini, dan dia menolak untuk melepaskan pelukan itu. Lang Tian yang biasanya terobsesi dengan alkimia juga secara tidak biasa menunggu di sini lebih awal untuk kepulangan Shoyen. Dan setelah melihat Shoyen kembali, dia berdiri, mengelilinginya beberapa kali, menatapnya dengan cermat dan mengamati setiap sudut dari tubuh Shoyen sebelum akhirnya rileks. Kemudian Lang Tian tiba-tiba teringat bahwa dia sedang memurnikan pil obat di dalam kuali. Tanpa berkata apapun lagi, dia menepuk bahu dari Shoyen dan kemudian bergegas pergi menuju ruang alkemis karena takut pil buatannya gosong akibat ditinggal saat ini. Hal itu membuat semua orang yang hadir tercengang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bahkan Shoyen pun tak bisa menahan diri untuk mengusap hidungnya dengan kejut berkata, "Melihat Lang Tian yang biasanya tenggelam di dalam kuali alkemis, dia keluar dan mengkhawatirkan diriku, aku sangat tersentuh. Sampai-sampai tak tahu harus berkata apa tentang hal ini." Semua orang akhirnya kembali tertawa terbahak-bahak. Tindakan Lang Tian seketika menghidupkan suasana di dalam aula besar. Satu-satunya orang yang tidak tertawa adalah King Haoran. Dia berjalan dengan langkah yang berat dan detik berikutnya memeluk erat tubuh dari Shoyen sambil berkata dengan sedikit rasa tidak senang, "Shoyen, kau tahu betapa dirimu telah membuat kakakmu ini sangat khawatir." Shoyen melihat pada King Haoran dengan mata yang memerah. Dia menggaruk kepalanya sambil berkata canggung, "Mohon maaf, aku benar-benar telah membuat kakak Haoran khawatir. Tapi bukankah sekarang aku berdiri di sini baik-baik saja tanpa luka sedikit pun?" King Haoran pun berkata, "Untunglah kau masih berdiri di sini dalam keadaan yang tidak kekurangan suatu apapun. Jika sampai terjadi sesuatu pada dirimu, aku mungkin akan langsung mengamuk, mengobrak-abrik seluruh benua Dodi ini, mencari tahu siapa yang berani melukaimu." King Haoran menepuk bahu dari Shoyen, menatapnya tajam, dan kemudian dia berkata dengan suara yang rendah, "Katakan padaku apa sebenarnya yang telah menimpa dirimu." Shoyen sedikit terdiam lalu dia berbicara, "Aku telah membuat kalian semuanya khawatir
Dan aku tidak akan mengucapkan terima kasih, tapi aku akan mengingat kebaikan kalian semuanya di dalam hati Xiaoyan ini seumur hidupku. King Haoran dengan ekspresi serius. Xiaoyan, kita adalah saudara. Kenapa kau berkata seperti itu? Cepat ceritakan, apa sebenarnya yang telah terjadi? Xiaoyan menatap King Haoran, lalu mengamati orang-orang di sekitarnya, kemudian menceritakan secara detail apa yang telah menimpa dirinya waktu itu di dalam perjalanan menuju klan Yao. Dia telah disergap oleh 4 orang pria berjubah putih, hingga kemunculan 3 orang berjubah hitam, dan nyaris lolos dari kematian setelah Xiaoyan bersembunyi di dalam kolam yang sangat dingin, hingga akhirnya serangkaian kompetisi di dalam klan Yao, kemudian hingga keuntungan memasuki aula Wenzin dan melihat sekilas ambang kekuatan jiwa tahap Yi. Proses yang begitu mendebarkan membuat udara di dalam aula ini seolah-olah sangat dingin untuk mengembunkan sesuatu. Kemarahan Xiaoyan yang telah lama terpendam tiba-tiba meledak seperti gunung berapi Tante Ernie, dan dia menghantam meja dengan sangat keras sampai membuat meja hitam di hadapannya hancur berkeping-keping. Feng Bao pada saat ini juga telah memancarkan niat amarah yang luar biasa. Kobaran api keluar dari dalam tubuhnya sampai membakar udara. Tetua Xiao Yao yang mendengarkan cerita dari Xiaoyan juga nampak marah. Bahkan dari dalam pandangan matanya, seekor singa akan keluar dan juga mengamuk. Tubuh King Mu'er pun gemetaran tanpa henti ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan diburu oleh 4 orang berjubah putih, dan bahkan bisa lolos dari mereka langsung diburu kembali oleh 3 orang berjubah hitam. Wajahnya ketika membayangkan adegan yang dialami Xiaoyan membuat King Mu'er langsung pucat. Dan baru setelah mendengar cerita bahwa Xiaoyan selamat dan bisa keluar dari lantai 3 aula Wenzin, King Mu'er hanya bisa menghela nafas dengan lega, penuh dengan kekaguman. King Haoran juga menarik nafas dalam-dalam. Bencana besar telah dihindari, keuntungan besar juga telah menanti. Saudaraku, tahukah kau kekuatan mana yang berada di balik serangan terhadap dirimu ini? Melihat wajah dari King Haoran yang tanpa ekspresi, Xiaoyan diam-diam menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengeluarkan sepotong kain compang-camping bertuliskan darah dari dalam cincin penyimpanan, dan itu adalah kain yang telah disobek dari sang kapten bayangan merah pada saat itu. Xiaoyan berkata, aku merobek ini dari lengan baju pria berjubah hitam yang telah menyergap diriku. Tanpa mengetahui siapa yang berada di balik serangan itu, kemarahan semua orang seketika seolah-olah kehilangan hal yang harus dilampiaskan. Mereka hanya bisa mengepalkan tinju dengan erat. Emosi semua orang juga telah ditahan untuk saat ini. King Haoran kemudian menyerahkan potongan kain yang telah dirobek Xiaoyan kepada Zenny sambil mengatakan, pertama-tama kita perlu mencari tahu kekuatan mana yang telah menargetkan Xiaoyan. Semuanya, mari kita lakukan analisa terlebih dahulu. Zenny juga menimpali, benar. Dalam perjalanan pulang aku berpikir bahwa berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh Tuan Muda Xiaoyan, kedua kelompok yang melakukan pengejaran ini jelas bukan pasukan yang sama, melainkan mereka dari 2 pasukan yang berbeda. Pertama, 4 orang berjubah putih. Semuanya adalah seorang alkemis. Meskipun itu adalah serangan dadakan, tapi fakta bahwa mereka mengingatkan Tuan Muda Xiaoyan sebelum kematian dan juga mengirimkan berita tentang kegagalan penyergapan Xiaoyan tersebut. Jelas bahwa tindakan dan juga perilaku dari sikap mereka relatif sangat jujur. Namun ketiga orang berjubah hitam sangatlah berbeda. Serangan mereka sangat ganas dan bahkan tampak sangat terampil dalam hal penyergapan. Bahkan teknik do yang mereka gunakan terasa sangat cocok untuk melakukan penyergapan secara diam-diam itu. Jelas 3 orang berjubah hitam adalah assassin yang cukup profesional. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Benar. Analisis dari kakak Zenny memang tidak salah. Aku juga merasakan hal yang sama pada saat itu. Mendengarkan analisa dari seorang Zenny, sedikit keseriusan terlintas di dahi dari King Haoran, seolah dia telah menebak sesuatu. King Haoran menoleh pada Le Shaolong dan dia berkata, Shaolong, aku ingin tahu apa pendapatmu tentang hal ini. Le Shaolong yang selama mendengarkan cerita Xiaoyan dia menutup matanya, kali ini perlahan membuka mata itu merenung sejenak lalu berkata, menurut analisa pribadi dari diriku, akan kusampaikan penilaianku tentang upaya penyergapan ini. Anggap saja
Ini sebagai pendapat sederhana untuk memicu sebuah diskusi. Pendapatku adalah 4 orang pria berjubah putih semuanya berada di bintang 5 Dodi. Ketiga pria berjubah hitam dengan pimpinannya, mereka berada di puncak bintang 5 Dodi. Kekuatan sebesar itu, namun mereka malah bekerja sama untuk memburu Tuan Muda Soyen yang hanya seorang di tahap akhir bintang 4 Dodi. Apa artinya? Hal ini adalah menunjukkan setidaknya 2 masalah. Pertama, mereka mengenal Tuan Muda Soyen dengan sangat baik. Mereka tahu kekuatan sejati Tuan Muda Soyen jauh lebih besar daripada kekuatan aslinya di tahap akhir bintang 4 Dodi. Dan kedua, mereka memang bertekad untuk melenyapkan Tuan Muda Soyen dari dunia ini. Tidak mengherankan jika mereka memiliki sebuah pemahaman tentang kekuatan sebenarnya dari Tuan Muda Soyen, karena siapapun yang ingin melenyapkan Tuan Muda Soyen pasti sudah memperhatikan segala sesuatu tentang dirinya. Hanya dengan mengumpulkan informasi secara spesifik tentang Tuan Muda Soyen, mereka bisa mengetahui penampilan dan juga hal luar biasa di dalam pertempuran Provinsi Kaisar. Selain itu, Tuan Muda Soyen, dia telah pergi sendirian, merupakan sasaran yang sangat empuk dan semakin menunjukkan bahwa mereka telah memantau pergerakan Tuan Muda Soyen selama ini. Kekuatan macam apa yang akan sampai melakukan hal sejauh ini untuk menyingkirkan Tuan Muda Soyen? Aku pikir hanya ada 3 kemungkinan, entah ada kebencian yang mendalam, atau ada keuntungan yang signifikan, atau bahkan melenyapkan Tuan Muda Soyen bisa membawa mereka pada sebuah keuntungan yang besar. Tuan Muda Soyen baru beberapa dekade saja berada di dalam benua Dodi, dan aku pikir kita bisa mendekati masalah ini dari 3 sudut pandang tersebut dengan analisa dan menyingkirkan kemungkinannya satu persatu. Aku yakin kita bisa dengan cepat menyimpulkan kekuatan mana yang sebenarnya ingin memburu Tuan Muda Soyen. Meskipun tidak ada bukti secara langsung, kita secara umum akan bisa mencapai sebuah kesimpulan. Zenny, pandangan matanya tertuju pada Soyen, dan kemudian dia mengatakan, Solong telah menyampaikan poin yang sangat bagus. Metode ini memang sederhana dan langsung. Ayo, kita analisa satu persatu. Tuan Muda Soyen, Anda mulai pertama melakukan analisa ini. Soyen menganggukkan kepalanya. Baiklah, soal kebencian, selain klan Iblis Jiwa, aku tidak punya permusuhan dengan kekuatan lain. Pertama, mereka mengejarku dan juga Xiaoqi pada saat itu, namun gagal untuk mendapatkan token iblis darah di dalam makam iblis. Dan kemudian ada sebuah invasi di dalam klan Xiao ketika berada di dalam provinsi Kaisar, membuat kebencianku terhadap klan Iblis Jiwa semakin tak bisa didamaikan. Dan aku punya firasat bahwa setidaknya salah satu dari 2 upaya penyergapan ini terkait dengan klan Iblis Jiwa. Xiao Yao juga langsung menimpali. Aku juga cukup yakin klan Iblis Jiwa pasti terlibat dalam hal ini. Le Shaolong menoleh pada King Haoran, lalu dia berkata, jika memang klan Iblis Jiwa adalah tersangka utama, mari kita mulai dengan menganalisa klan Iblis Jiwa terlebih dahulu. Kaisar Haoran, Anda adalah orang yang paling mengenal klan Iblis Jiwa daripada kita semuanya. Apakah Anda bisa menganalisa tentang mereka? King Haoran menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, baiklah, aku tidak akan perlu banyak bicara. Klan Iblis Jiwa tidak diragukan adalah tersangka terbesar dalam perburuan terhadap Soyen. Namun keempat pria berjubah putih itu jelas bukan mereka, karena jika mereka bertindak, mereka tidak akan pernah mengirimkan seorang alkemis, dan mereka memiliki banyak orang lain yang bisa mereka kirimkan. Jadi itu hanya bisa menjadi upaya dari para pria berjubah hitam. Merekalah yang tampaknya terkait dengan klan Iblis Jiwa ini. Namun dari deskripsi yang telah dijelaskan oleh saudaraku Soyen dan juga dari sobekan kain yang bertuliskan darah ini, aku merasa bahwa 3 orang pria berjubah hitam itu bukan berasal dari klan Iblis Jiwa. Meskipun anggota ras iblis kita sangatlah kejam dalam hal serangan, jelas mereka tidak seprofesional itu. Sama seperti Nona Muda Zenny berkata, ketiga pria berjubah hitam sangat mirip dengan seorang assassin profesional. Lebih jauh lagi, kekuatan dari pemimpinnya berada di puncak bintang 5 Dodi, mengatakan sebelum dia meninggal bahwa saudaraku tidak akan pernah bisa menebak identitasnya, yang menunjukkan bahwa orang ini memang bukan dari klan Iblis Jiwa. Oleh karenanya, aku menduga mereka berasal dari aliansi bayangan. Kita semuanya tahu bahwa seorang assassin profesional itu
adalah sebuah pekerjaan yang berasal dari aliansi bayangan. Hanya merekalah yang memiliki anggota dengan identitas yang tidak bisa dilacak sama sekali setelah kematiannya. Mendengarkan deskripsi dari seorang King Hauran membuat Le Saolong menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jelas sejak awal dia sudah memiliki pandangan jauh ke sana dan telah menargetkan aliansi bayangan. Namun di dalam tempat ini tidak ada yang menyadari bahwa ketika Zeni mendengarkan King Hauran mencurigai aliansi bayangan sebagai dalang penyergapan Soyen, tubuh dari Zeni pun langsung bergetar. Nafasnya juga jauh menjadi lebih cepat. Soyen sangat terkejut. Aliansi bayangan? Kakak Hauran, apakah maksudmu klan iblis jiwa ini menyewa aliansi bayangan untuk memburu diriku? Jadi mereka tidak perlu turun tangan sendiri. King Hauran menganggukkan kepalanya. Benar, itu sangat mungkin. Aliansi bayangan adalah kekuatan asasin. Mereka juga telah mengumpulkan intelijen yang luar biasa, bekerja demi uang. Dan mereka akan sangat menghargai siapa yang membayar lebih banyak. Tak peduli, itu orang baik atau orang jahat. Bagi aliansi bayangan tidak ada konsep benar atau salah. Selama kau bisa membayar mereka untuk bekerja, maka mereka akan dengan senang hati bekerja untuk dirimu. Dan tentu saja bukan tanpa batas. Jika kau memiliki kekuatan bintang 8 Dodi atau bahkan lebih tinggi, maka orang-orang dari aliansi bayangan tidak akan pernah menerima perintah ini, karena mereka juga tidak mau menyinggung kekuatan yang lebih besar. Soyen pun nampak tercengang dalam hal ini. Dan pikiran dia ketika ditargetkan oleh aliansi bayangan membuat Soyen merasa tidak nyaman. Tapi detik berikutnya dia menarik nafas untuk merilekskan tubuhnya, lalu berkata, untung saja upaya mereka menyergap diriku telah gagal. Jika klan iblis jiwa ingin menyergapku lagi, maka mereka harus keluar sendiri. Dan aku pasti akan membuat klan iblis jiwa merasakan harga yang mahal untuk bisa memburu diriku. Menatap amarah dari seorang Soyen membuat semua orang di dalam ruangan ini merasa bahwa ketika Soyen benar-benar sudah emosi, dia adalah monster yang tidak bisa dihentikan. Dan seolah dia bukan orang yang berasal dari benua Dodi. Dilihat dengan cara yang aneh seperti itu membuat Soyen sedikit bingung. Dan dia berkata, hei, apa yang telah terjadi? Kenapa kalian semuanya menatapku seperti ini? Suara Zeni kemudian berkata, sayangnya kau, selain kemampuan kultivasi, memang benar-benar sepertinya aku harus memberimu pelajaran tambahan. Jika aliansi bayangan begitu mudah menyerah, mereka tidak akan disebut sebagai aliansi bayangan. Dan mereka juga tidak akan menjadi salah satu kekuatan utama di dalam benua Dodi. Sebagai organisasi profesional terkemuka dalam hal penyergapan dan juga pengumpulan sebuah informasi intelijen, aliansi bayangan memiliki reputasi yang sangat baik. Sebelum mereka menerima misi penyergapan ini dan juga intelijen itu, mereka telah melakukan penilaian yang sangat profesional terhadap target dan juga tingkat kesulitan misinya. Mereka hanya akan menerima jika sangat yakin bisa menangani hal ini. Tapi begitu mereka menerima misi tersebut, mereka akan menggunakan segala cara yang memungkinkan untuk bisa menyelesaikan misinya dan tidak akan pernah berhenti sampai berhasil. Tentu saja, biaya untuk menyewa orang-orang dari aliansi bayangan memang sangat mahal. Akan aku jelaskan padamu tentang tingkatan misi dari orang-orang aliansi bayangan. Mereka memiliki sebuah kartu penangkapan atau juga bisa disebut sebagai kartu penyergapan dari aliansi bayangan yang telah dibagi menjadi 4 jenis. Kartu langit, kartu bumi, kartu hitam, dan juga kartu kuning, yang dimana masing-masing telah memiliki level sesuai target mereka, dari bintang 7, bintang 6, bintang 5 hingga bintang 4 Dodi. Setiap kartu selanjutnya dibagi menjadi 3 level. Level pertama itu adalah untuk yang tahap awal dan juga tahap menengah. Level kedua adalah untuk yang berada di tahap akhir, sementara level ketiga untuk berada di tahap puncak. Assassin yang dikirim pun juga memiliki bintang yang lebih tinggi, yaitu bintang 8, bintang 7, bintang 6, dan juga bintang 5 untuk memastikan keberhasilan dalam misi penyergapan dan juga penangkapan ini. Namun, setelah misi pertama mereka gagal, kartu penangkapan akan otomatis ditingkatkan hingga misinya benar-benar berhasil. Soyen kaget. Astaga, sekuat itukah?
Souyan tiba-tiba teringat sesuatu dan dia bertanya, "Namun apa yang kau katakan memang benar. Aku berada di tahap akhir bintang 4 Dodi, jadi seharusnya mereka mengirimkan seorang assassin di tahap akhir bintang 5 Dodi, bukan di tahap puncak bintang 5 Dodi. Bahkan, sang kapten yang berada di tahap puncak ini juga memiliki 2 anak buah yang berada di tahap awal bintang 5 Dodi." King Haoran tertawa. "Aku rasa aliansi bayangan telah mengetahui kekuatan tempurmu yang terbukti di dalam pertempuran provinsi Kaisar dari klan iblis jiwa dan secara khusus mengurus tentang dirimu." Souyan menggerutu kesal. "Aku sebenarnya lebih suka tidak mendapatkan perhatian apapun. Sialan, aliansi bayangan itu terlalu menganggap tinggi diriku. Jadi apakah menurut ini aliansi bayangan akan terus mengejar diriku sampai misi mereka berhasil? Dan mereka juga akan mengirimkan assassin yang jauh lebih kuat yang mungkin berada di tahap akhir bintang 6 Dodi?" King Haoran ditanya seperti itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan detik berikutnya dia mengatakan, "Aku benar-benar tidak paham tentang hal ini. Karena aku belum pernah mendengar hal yang spesifik tentang aliansi bayangan yang gagal. Biasanya misi mereka dalam pergerakan pertama akan langsung berhasil. Mungkin Zeni yang bisa menjelaskan tentang hal ini pada dirimu." Zeni kemudian mengatakan, "Aku mengetahui sedikit. Dahulu kala ada seorang jenius dari ras manusia, kekuatannya di puncak bintang 5 Dodi. Dia sama seperti dengan dirimu, juga merupakan seorang alkemis yang hebat, dan dia jatuh cinta dengan seorang nona muda dari keluarganya. Tapi ayah dari nona muda ini tidak setuju dengan si pemuda alkemis tersebut karena alasannya adalah untuk mengamankan posisi keluarga mereka. Lalu menikahkan putrinya dengan seorang tuan muda dari keluarga besar lainnya untuk mendapatkan sekutu eksternal yang kuat dalam hal upaya menjadi kepala keluarga. Nona muda itu bersumpah bahwa dia lebih baik mati daripada menuruti apa yang dikatakan ayahnya. Mungkin karena takut jika dia mengambil tindakan secara langsung dan sang ayah tidak akan bisa menjelaskan pada anggota klan yang lainnya, maka ayah dari nona muda ini menghabiskan banyak uang untuk menyewa orang dari aliansi bayangan." Zeni terdiam sejenak dan semua orang hanya bisa melihat pada Zeni yang bercerita dengan begitu detailnya sambil dia kehilangan sedikit ketenangan, membuat orang-orang di dalam ruangan ini saling bertukar pandang dan menyadari bahwa mungkin Zeni sedang menceritakan kisahnya sendiri. Bayangan ungu yang diam-diam berada di belakang Zeni meletakkan tangan di bahu dari Zeni ini dan secara diam-diam menghiburnya. Zeni menepuk tangan bayangan ungu. "Tenanglah, aku tidak apa-apa." Detik berikutnya Zeni kembali berkata, "Maaf, aku sedikit kehilangan kendali. Aku akan melanjutkan ceritaku. Misi pertama untuk aliansi bayangan adalah token atau kartu penangkapan hitam di tingkat ketiga, dan mereka telah mengirimkan seseorang assassin di bintang 6 Dodi. Si jenius itu yang mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, untungnya lolos dari penargetan ini dan tidak mati. Namun tak lama kemudian assassin kedua pun dikirimkan dari aliansi bayangan, dan mereka telah menggunakan kartu bumi tingkat pertama. Mereka mengirimkan orang yang berada di tahap awal bintang 7 Dodi. Bagaimana mungkin seorang yang hanya berada di tahap puncak bintang 5 Dodi, sejenius apapun dia, tidak akan pernah mampu menandingi lawannya yang berada di tahap awal bintang 7 Dodi. Air mata Zeni ketika menceritakan kisahnya ini mengalir deras di pipinya. Sambil menekan kesedihan di dalam hatinya, dia melanjutkan ceritanya. "Jadi menurutku perintah penangkapan atau penyergapan dari aliansi bayangan akan ditingkatkan satu demi satu, dan perintah penangkapan untuk Tuan Muda Soen saat ini adalah perintah penangkapan kuning tingkat ketiga. Karena gagal, mungkin aliansi bayangan akan mengirimkan assassin yang jauh lebih kuat yang seharusnya berada di bintang 6 Dodi, entah itu tahap awal atau bahkan tahap menengah. Jika masih gagal, maka mereka akan mengirimkan orang di bintang 6 Dodi tahap akhir atau tahap puncak, dan perintahnya juga menjadi perintah penangkapan yang mendalam." Setelah mendengarkan penjelasan dari Zeni ini, King Haoran segera berkata, "Nona muda Zeni, mohon maafkan aku.
Aku benar-benar tidak tahu tentang hal ini dan aku malah tanpa sengaja membangkitkan kenangan dari dirimu yang cukup menyakitkan. Zeni pun gelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, lagian ini juga sudah bertahun-tahun berlalu. Dan lagi pula, bukankah ini untuk Tuan Muda Soyen juga mengetahui keadaan? Seperti ini akan sedikit membantu Tuan Muda Soyen dalam menghadapi upaya penangkapan dan juga penyergapan dari aliansi bayangan. Soyen hanya terdiam dan tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Dia hanya menatap Zeni yang nampak bersedih karena teringat dengan masa lalunya. King Mu'er juga melihat pada Soyen dengan penuh kekhawatiran. Lalu tiba-tiba saja matanya berbinar seolah telah mendapatkan sebuah ide yang bagus. Dia berkata dengan suara yang lantang, "Hei pembohong kecil, kalau begitu sebaiknya kau tinggal saja di kota Juki ini yang kemudian menyerap inti binatang iblis sampai kau bisa mencapai kekuatan di bintang 8 Dodi. Dan mari kita lihat bagaimanakah aliansi bayangan akan memburumu." Mendengarkan ide dari seorang King Mu'er, Zeni tersadar dari kesedihannya dan dia tertawa. Adik Mu'er, itu tidak mungkin. Jalan seorang yang kuat itu ditempa melalui sebuah tantangan. Meskipun Tuan Muda Soyen bisa meningkatkan kekuatannya dengan menyerap inti binatang iblis dan bersembunyi di dalam kota Juki, berarti akan kehilangan sebuah mentalitas yang seharusnya dimiliki oleh orang yang kuat. Dan dia tidak akan pernah benar-benar menjadi orang yang sangat kuat seperti yang dia inginkan. Dan aku serta dirimu tidak inginkan Tuan Muda Soyen menjadi seorang pengecut meskipun level kekuatannya sangatlah besar. King Mu'er mendengarkan ucapan dari seorang Zeni, matanya langsung berbinar kembali dan dia mengatakan, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Si pembohong kecil ini mungkin bisa menangani orang yang berkekuatan puncak bintang 5 Dodi, tapi untuk menghadapi orang yang berada di bintang 6 Dodi itu pasti mustahil." Nan Erming yang sejak tadi diam saja kemudian angkat bicara. "Aku rasa kita tidak perlu terlalu berkecil hati. Aku ingat apa yang dikatakan oleh Nona Muda Zeni ketika berada dalam klan Yao, bahwa Tuan Muda Soyen adalah seorang pencipta keajaiban. Dan aku sangat setuju dengan hal ini. Tuan Muda Soyen sekarang berstatus tahap akhir bintang 4 Dodi. Mungkin memang cukup sulit untuk bisa menghadapi orang di bintang 6 Dodi. Tapi bagaimana jika Tuan Muda Soyen mencapai bintang 5 Dodi? Apakah masih akan sesulit itu? Dan kita semuanya tahu kan bahwa bintang 5 Dodi dan juga kekuatan puncak bintang 4 Dodi memiliki perbedaan yang sangat jauh. Aku berani mengatakan bahwa jika Tuan Muda Soyen naik pada kekuatan bintang 5 Dodi, maka dia akan sepenuhnya mampu menghadapi lawan di tahap awal atau bahkan tahap menengah bintang 6 Dodi. Terutama karena kekuatan jiwa dari Tuan Muda Soyen juga telah meningkat pesat selama dia berada di dalam klan Yao. Dan aku sangat percaya pada keberuntungan serta keajaiban Tuan Muda Soyen ini. King Mu'er tiba-tiba menimpali, "Tetapi pembohong kecil masih akan berada dalam bahaya yang besar. Dan bukankah aliansi bayangan hanya mengincar uang saja? Pembohong kecil, kau kan sangat kaya. Dan dia bisa mengeluarkan sejumlah besar uang, jauh lebih banyak daripada yang ditawarkan oleh klan iblis jiwa. Kita bayar saja aliansi bayangan untuk membatalkan perintah penyergapan mereka kepada si pembohong kecil ini. Apakah itu bisa menjadi sebuah solusi?" tanya King Mu'er. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah ucapan dari King Mu'er ini ada benarnya? Karena aliansi bayangan hanya mengincar sebuah uang, bukankah membayar mereka dengan uang yang lebih besar untuk membatalkan targetnya terhadap Soyen adalah hal yang cukup masuk akal? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.